Soal 7. Silakan pause video untuk memahami soal. Begini analisis soalnya. Dari perintah soalnya dapat disimpulkan bahwa ini adalah persoalan pengujian hipotesis beda rata-rata sesuai dengan pernyataan ini. Karena hanya akan melihat ada atau tidak adanya perbedaan rata-rata waktu tunggu, maka desainnya akan menjadi demikian. Pengujian dilakukan dengan alfa sebesar 0,05. Kemudian dengan adanya asumsi bahwa variabel-variabel waktu tunggu pada masing-masing cabang adalah berdistribusi normal, persoalannya dapat dipecahkan dengan metode yang sedang dipelajari ini. Selanjutnya ada asumsi bahwa varians populasi mereka adalah sama. Ini akan menentukan formula penetapan nilai deviasi standar gabungan dan derajat bebasnya. Mari kita jawab. Akan ditunjukkan alternatif cara menjawab persoalan pengujian hipotesis beda dua rata-rata ketika data individual dari sampelnya masih tersedia, yaitu menggunakan bantuan hasil Excel. Fasilitas yang dipakai untuk soal ini adalah t-test, to sample assuming equal variances. Hasil Excel ini adalah untuk tingkat signifikansi 0,05 sesuai dengan tuntutan soal. Untuk kelengkapan jawaban, tetap disajikan prosedur pengujian hipotesis beda rata-rata populasi yang demikian ini. Maka bila diterapkan untuk kasus ini menjadi sebagai berikut. Pertama adalah desainnya akan menjadi demikian. Dengan nilai di sisi kanan sama dengan adalah 0 karena hanya mencari tahu apakah ada perbedaan atau tidak. Hal tersebut adalah terlihat pada nilai hypothesized mean differences yang sebesar 0 ini. Dengan kemudian kriteria penolakan H0 adalah demikian. Nilainya diambil dari hasil ini. Berikutnya adalah statistik uji ini, yang nilainya berasal dari hasil ini. Sebelum menyimpulkan, mari kita lihat posisi dari nilai-nilai pada langkah kedua dan ketiga di atas. Disajikan sketsa distribusi sampling selisih dua rata-rata sampelnya, plus dan minus 2,048 ini adalah nilai-nilai kritisnya. Sedangkan nilai statistik ujinya yang minus 4,137 mestinya berlokasi di sebelah kiri minus 2,048 ini. Sehingga kesimpulannya adalah karena nilai statistik ujinya minus 4,134 lebih kecil daripada nilai kritisnya minus 2,048 ada di daerah penolakan, maka keputusannya adalah menolak H0. Ada cukup bukti untuk menolak bahwa rata-rata waktu tunggu keduanya adalah sama. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah pertanyaan tambahan, yaitu melakukan confidence interval untuk beda rata-rata waktu tunggu dengan tingkat signifikansi 0,05. Pertanyaan lanjutannya, berdasarkan hasil pada pengujian hipotesis, apakah rentang hasil confidence intervalnya akan mulai dari negatif sampai positif, atau mulai dari negatif sampai negatif,
atau mulai dari positif sampai positif? Ini jawabannya. Tadi desain pengujiannya atau desain hipotesisnya adalah demikian ini. Dengan kesimpulan menolak H0 dengan nilai statistik ujinya adalah negatif, yang berarti nilai rata-ratanya adalah selisih, yang berarti selisih rata-ratanya adalah negatif. Ini berarti bahwa selisih rata-rata populasinya adalah lebih kecil dari 0, sehingga hasil confidence intervalnya akan tidak melewati 0. Dan rentang confidence interval itu adalah mulai dari negatif sampai negatif. Selanjutnya mari kita lakukan penghitungannya. Untuk itu dipanggil dahulu formula umum confidence interval menggunakan distribusi normal. Yang untuk kasus soal ini akan menjadi demikian. Dipanggil hasil Excel untuk pengujian hipotesisnya. Ternyata hasil Excel tidak menyediakan standar errornya, sehingga harus dicari dahulu. Kita akan gunakan formula standar error untuk situasi kedua varians populasi diasumsikan sama, yaitu yang demikian ini. Nilai SP di situ bisa masuk ke dalam tanda akar menjadi demikian ini untuk memanfaatkan informasi varians gabungan yang tersedia ini. Sehingga kita dapat menyatakan nilai dari standar error itu adalah demikian, yaitu sebesar 0,6840. Mari masukkan nilai-nilai yang sesuai ke dalam formula confidence intervalnya. Dapat disederhanakan menjadi demikian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat keyakinan sebesar 0,95, disimpulkan bahwa selisih rata-rata waktu tunggu berkisar antara minus 4,2292 sampai dengan minus 1,4268. Atau bila dibalik menjadi mu2 dikurangi mu1 menjadi dalam rentang 1,4268 sampai 4,2292. Jadi dengan tingkat keyakinan 0,95 disimpulkan bahwa selisih rata-rata waktu tunggu di cabang lingkungan perumahan atau X2 dan cabang di lingkungan komersial atau X1 berkisar antara 1,43 sampai dengan 4,23 menit. Demikianlah beberapa materi latihan soal inference dengan 2 sampel khusus untuk rata-ratanya. Pertanyaan-pertanyaan tambahan dimintakan untuk memperkuat pemahaman bahwa pengujian hipotesis dan confidence interval adalah dua kegiatan inference yang sangat erat hubungannya. Semoga bermanfaat, salam sehat, dan sukses.